Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Agustin, NIM L1A119087. Saya dari kelas R002 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Force Bambang Irawan, SP, MSc IPU. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi Angkatan 2019. Nah, di video sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan salah satu sistem silvikultur yang ada di Indonesia, yaitu TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem silvikultur TPTJ, yaitu Tebang Pilih Tanam Jalur. Yuk kita simak videonya. Baiklah, di sini saya akan mengulas lagi apa sih yang dimaksud dengan sistem silvikultur itu. Jadi, sistem silvikultur adalah rangkaian kegiatan berencana dalam pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, penundaan, dan pemeliharaan tegakan tinggal guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya. Jadi, Tebang Pilih Tanam Jalur atau TPTJ merupakan sistem yang meliputi cara tebang memilih pohon tertentu dengan batas diameter 40 cm dan diikuti dengan permudahan buatan dalam jalur. Sistem silvikultur ini merupakan yang diterapkan di hutan alam yang mengharuskan adanya bekas tebangan secara sistem jalur dengan jarak 25 meter antar jalur dan jarak 5 meter pada jalur tanam. Nah, di dalam TPTJ ini memiliki prinsip-prinsip. Nah, yang pertama yaitu sistem silvikultur ini untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap. Yang keempat, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kelima, menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. Dan yang terakhir yaitu penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Nah, adapun tujuan TPTJ ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakan tidak seumur melalui tebang pilih, dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Adapun sasaran TPTJ ini pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Adapun sasarannya yang pertama yaitu mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Yang kedua, meningkatkan potensi hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan dengan cara menanam jenis komersial, utamanya jenis-jenis Dipterocarpaceae yang diharapkan dapat menjamin kontinuitas produksi. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan, pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Nah, adapun di dalam TPTJ ini memiliki ketentuan umum. Adapun ketentuannya yang pertama, pembangunan HTI dengan sistem TPTJ ini diterapkan pada LOA, terutama pada areal yang rawan perambahan. Yang kedua, penerapan pembangunan HTI sistem TPTJ ini merupakan pengembangan sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi. Selanjutnya, lamanya KPH dengan sistem TPTJ ditetapkan 35 tahun dan 35 tahun itu menjadi 70 tahun. Lebar jalur tanam ini 10 meter dan jarak antar dua jalur tanam dari sumbu utara 25 meter. Arah jalur tanam yaitu ada utara, selatan, bila berbukit mengikuti kontur. Nah,
Jarak tanam dalam larikan itu 5 meter. Jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat yang berumur sedang dan panjang. Diutamakan ini jenis-jenis Dipterocarpaceae. Pembukaan wilayah hutan. Yang ketiga, pengadaan bibit. Yang keempat, penebangan pohon diameter 40 cm dan membuat jalur bebas naungan. Yang kelima, itu penyiapan jalur bersih. Yang keenam, penanaman. Yang ketujuh, pemeliharaan tanaman. Dan yang terakhir yaitu perlindungan tanaman. Kegiatan dalam TPTJ ini yang pertama itu ada rancangan perencanaan areal kerja atau PAK dan risalah hutan. Nah, yang pertama itu perencanaan areal kerja ini bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. Jadi PAK ini kegiatannya yaitu persiapan yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan peta, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan peta serta pengukuran dan pemetaannya. Pembukaan blok dan peta. Jadi pembukaan blok dan peta ini 2 tahun sebelum penanaman. Blok atau peta atau anak peta dibuat dengan memperhatikan yang pertama yaitu pembagian areal yang ditanami dibagi menjadi blok kerja tahunan, peta-peta kerja dan anak-anak. Nah, kemudian risalah hutan. Jadi kegiatan risalah hutan meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi dilakukan bersamaan dengan PAK dengan yang pertama itu inventarisasi keadaan lapangan dan inventarisasi vegetasi. Inventarisasi keadaan lapangan itu adapun kegiatannya melaksanakan survei, memasang titik kontrol dan membuat peta skala. Untuk inventari vegetasi ini kegiatannya dilakukan terhadap pohon-pohon komersil berdiameter 40 cm dan permudaannya. Tujuannya ini untuk mengetahui keadaan penyebaran pohon dalam tegakan yang meliputi jumlah, komposisi, jenis, serta volume pohon yang akan ditebang. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi ini meliputi yang pertama pencatatan jenis pohon, yang kedua pengukuran diameter pohon, yang ketiga pengukuran tinggi pohon, yang keempat penandaan pohon-pohon yang akan ditebang, yang kelima itu penandaan pohon-pohon yang akan dipertahankan, yang keenam menghitung jumlah permudaan dan penyebarannya, dan yang terakhir yaitu pembuatan peta pohon. Nah, yang kedua ini pembukaan wilayah hutan atau PWH. Jadi PWH ini dilakukan 1 tahun sebelum penanaman. Kegiatan PWH ini meliputi pembangunan jalur angkut, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain. Nah, jadi pembuatan sarana dan prasarana ini yang meliputi yang pertama itu ada base camp. Jadi base camp ini merupakan tempat kegiatan administrasi dan memanajemen sifat harus permanen atau semi permanen. Nah, yang ketiga yaitu pengadaan bibit. Jadi kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Sumber benih atau bibit berasal dari biji, anakan alam, cabutan, dan stek pucuk.
Cara pembibitan dengan biji anakan alam atau cabutan stek pucuk ini mempedomani ketentuan yang berlaku. Yang keempat, penebangan. Penebangan pohon berdiameter 40 cm dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanamannya. Kegiatan penebangan pohon ini dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. Pohon yang ditebang semua jenis berdiameter 40 cm dan hasil tebangannya dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan. Arah penebangannya sesuai dengan pembuatan jalur tanam. Yang kelima yaitu penyiapan lahan. Pembuatan jalur tanam dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membuat jalur tanam selebar 10 meter yang mirip jalur bebas naungan dengan arah utara selatan. Pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang dapat menaungi jalur tanam atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Sedangkan pohon-pohon komersil yang diharapkan akan dipanen ditinggalkan dengan catatan jarak antar pohon lebih dari 5 meter. Pembersihan jalur tanam. Pada jarak 1,5 meter di kiri dan kanan sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan semak belukar dengan cara pangkas. Pada piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam dilakukan pembersihan terhadap akar atau tunggal. Pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam jenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter sumbu jalur tanam, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Pembuatan dan pemasangan ajir. Ajir dibuat dari kayu atau bambu berdiameter 2 cm, panjang sekitar 150 cm. Bagian bawah dibuat runcing dan bagian atas dicat merah atau kuning. Ajir yang telah disiapkan dipasang pada larikan tanam dengan jarak 5 meter. Pemasangan ajir dalam satu larikan dengan jarak 5 meter tidak mengikat. Apabila dalam jalur tanam dengan jarak 5 meter dari sumbu jalur ditemukan anakan meranti yang sehat, maka anakan meranti tersebut dipertahankan sebagai tanaman yang akan dipelihara dan jarak antar ajir tanaman disesuaikan. Kemudian pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam pada sebelah timur tempat ajir terpasang dibuat lubang tanam berukuran 30 x 30 x 30 cm. Kemudian ditimbun dengan tanah olahan atau topsoil setinggi setengah kali dalamnya lubang. Lubang tanam dibuat sekitar seminggu sebelum tanam. Nah, yang keenam yaitu ada penanaman. Penanaman dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. Penanaman ini dilaksanakan pada musim hujan sekitar Oktober sampai dengan Maret. Jarak antar tanaman dalam satu larikan ini tanam selebar 5 meter. Pada setiap ajir tanaman ditanami bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur bersih. Ajir tetap dipasang setelah ada penanaman. Yang ketujuh yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman muda adalah kegiatan perawatan tanaman dengan cara menyiapkan atau membuat kondisi tempat lebih baik
agar tanaman mudah atau mampu tumbuh secara optimal. Dalam pemeliharaan tanaman dilakukan pemeliharaan satu tanaman tumbuh paling baik dari 3 tanaman yang ditanam. Pada setiap ajir ditinggalkan yang dilaksanakan pada tahun ketiga bersamaan dengan singling. Tahap kegiatan pemeliharaan yang pertama itu ada penyiangan dan penyulaman. Jalur tanam dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. Penyiangan dan pengendalian gulma dilakukan dengan cara pemotongan liana, pembersihan rumput, semak, dan tumbuhan bawah lainnya. Penyiangan dilakukan dengan pengaturan yang pertama itu tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada larikan tanaman. Tahun kedua 1 kali setahun pada larikan tanaman. Dan tahun ketiga dilakukan 1 kali setelah pada total area. Yang kedua yaitu pembebasan vertikal. Dilaksanakan bersamaan dengan penyiangan bila tanaman pokok tersebut ternaungi atau tersaingi tajuknya oleh tumbuhan lain setelah umur 3 tahun. Bertujuan agar naungan tidak terlalu gelap dengan cara peracunan. Nah, kemudian penyulaman. Penyulaman pertama dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan dan penyulaman kedua saat tanaman berumur 1 tahun. Pada waktu pemeriksaan tanaman dilakukan sensus tanaman yang mati atau terserang hama dan penyakit, warna serta diberi tanda menyolok. Bibit sulaman dipelihara dari kelas ukuran tertinggi dari tanaman yang tumbuh di lapangan. Selanjutnya penyulaman ini dilakukan pada musim hujan. Selanjutnya pemupukan dilakukan bila tanaman kurang baik pertumbuhannya karena kurangnya hara. Dosis pupuk ini mempertimbangkan yang pertama hasil analisis tanah, yang kedua pertimbangan ekologis, yang ketiga perhitungan ekonomi. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit serius ini sering menyerang pohon-pohon seperti meranti, tapi perlu dimonitoring. Namun demikian pada pohon-pohon seperti meranti biasanya ditemukan ulat tanah atau penggerek batang. Ulat tanah ini contohnya memakan akar tanaman berumur 1 tahun yang menyebabkan tanaman mati. Pencegahannya penyebaran ini mengganti tanaman dan mematikan ulat. Yang kedua itu ada hama penggerek batang. Hama penggerek batang ini menyerang batang yang berumur 3 tahun. Penyebarannya diatasi dengan eradikasi tanaman terserang. Selanjutnya ada pemantauan. Agar tanaman yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan pemantauan secara cermat dan seksama. Pemantauan lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah sehingga kerugian atau kegagalan yang lebih besar dapat dihindarkan. Baiklah, demikian video tentang sistem silvikultur TPTJ yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.